Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Istiandini. NIM saya yaitu 2008 105044. Saya dari kelas Tadris Matematika 5B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Butir Soal Olimpiade Matematika Limas Nasional ke-22 dengan tingkat SMP dengan teori tes klasik atau classical test. Di sini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan, tinjauan literatur, dan yang terakhir yaitu mengenai metode penelitian. Baik, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan masalah, dan yang terakhir yaitu relevansi dan pentingnya penelitian. Untuk latar belakang itu sendiri, yaitu YIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di kota Cirebon. YIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki beberapa studi. Salah satunya program studi Tadris Matematika. Program studi Tadris Matematika menaungi Himpunan Mahasiswa Matematika HIMKA. HIMKA memiliki beberapa program kerja, salah satunya adalah Limas Nasional yang menjadi ikonik dan program kerja rutin tahunan. Rangkaian acara pada Limas Nasional yaitu seminar dan Liga Matematika Senasional. Liga Matematika Senasional pada tahun 2022 ini mengadakan 5 cabang lomba. Yang pertama yaitu Olimpiade Matematika, Lomba Cerdas Senat Matematika, Puisi Matematika, Esai Matematika, dan yang terakhir adalah video pembelajaran matematika. Nah, perlombaan tersebut dilaksanakan dari tanggal 3 November hingga 17 November dengan jumlah peserta untuk keseluruhan lomba adalah 241 peserta dari berbagai kalangan. Nah, adapun topik pembahasan yang saya ambil yaitu mengenai Lomba Olimpiade Matematika. Nah, Lomba Olimpiade Matematika Limas Nasional ke-22 ini terdapat 3 tingkatan yaitu SD, SMP, dan SMA. Total peserta Olimpiade Matematika untuk semua tingkatan yaitu ada 170 peserta. Sedangkan untuk tingkat SMP itu terdapat 71 peserta. Kegiatan Olimpiade ini juga memiliki 2 tahapan untuk menjuarai perlombaan tersebut. Nah, tahap yang pertama yaitu ada tahap penyisihan dan tahap final. Begitupun Olimpiade Matematika ini dipersiapkan secara matang terkait soal-soal yang akan diberikan kepada peserta guna melatih berpikir dan bernalar peserta. Adapun soal merupakan komponen penting dalam Olimpiade Matematika. Soal dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan peserta dalam memecahkan soal yang sudah dibuat oleh panitia. Nah, adapun ciri-ciri utama dari soal Olimpiade Matematika adalah bersifat sulit dan lebih menekankan pada pemecahan masalah atau problem solving. Maka, agar peserta dapat menyelesaikan soal Olimpiade Matematika, diperlukan proses berpikir secara kritis, logis, nalar, dan kreatif daripada kemampuan dan kecepatan komputasi. Menurut Ari Kunto, tahun 2007, soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Terdapat pertimbangan untuk menentukan proporsi jumlah dengan kategori soal mudah, sedang, dan sukar. Pertimbangannya berimbang, yang artinya jumlah soal sama untuk 3 kategori. Dikembangkan berdasarkan kemampuan kognitif, memahami, dan mengetahui. Kategori soal sedang dikembangkan dari level keterampilan terapan dan analitis, sedangkan soal kategori sukar dikembangkan dari penilaian atau tingkat kemampuan kreatif. Ari Kunto, tahun 2010, pada halaman 207, menyatakan bahwa membedakan soal baik, kurang baik, dan buruk adalah menganalisis soal tersebut. Nah, kegiatan analisis butir soal merupakan kegiatan yang harus dilakukan panitia untuk meningkatkan kualitas soal. Kegiatan analisis soal menurut Kusanagi Aiken bertujuan untuk mencermati dan memeriksa setiap soal untuk mendapatkan soal yang berkualitas tinggi sebelum digunakan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas butir soal, serta menghilangkan soal yang tidak valid. Analisis butir soal dengan teori uji klasik merupakan yang termudah meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam teori tes klasik adalah tingkat kesulitan soal, daya beda butir soal, penyebaran pilihan jawaban, dan
dan reliabilitas tes, menurut Sapari tahun 2000. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa soal-soal Olimpiade Matematika Limas Nasional ke-22 benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, memiliki tingkat kesukaran yang sesuai dengan kemampuan peserta dan memiliki indeks daya beda yang tinggi, serta faktor tebakan atau guessing yang seminimal mungkin sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Nah, sedangkan untuk pernyataan masalah pada penelitian ini yaitu tidak terjaminnya kualitas soal yang akan diperlombakan, menimbulkan beberapa soal yang tidak memiliki jawaban. Selain itu pula terdapat masalah dalam pembuatan kisi-kisi yang diberikan hanya poin dari materi yang akan muncul dalam soal yang akan diujikan dan bank soal hanya diberikan soal dan pembahasan Olimpiade Limas Nasional tahun ke-2021. Nah, sedangkan untuk pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana kualitas soal Olimpiade Matematika Limas Nasional ke-22 tingkat SMP MTS sederhana. Oke, masih di bab pendahuluan yaitu mengenai relevansi dan pentingnya penelitian. Nah, dengan adanya penelitian analisis butir soal Olimpiade Matematika Limas Nasional ini, dengan teori klasik terdapat relevansi dan pentingnya penelitian ini yaitu pihak panitia dapat meningkatkan kualitas dalam penyusunan soal Olimpiade dan dengan adanya analisis butir soal dapat diketahui mutu dari soal Olimpiade Matematika Limas Nasional ini yang mana berpengaruh terhadap pembuatan bank soal yang akan disebarkan kepada peserta. Oke, selanjutnya pada bab 2 yaitu mengenai tinjauan literatur. Yang pertama ada tinjauan konseptual. Di sini tinjauan konseptual akan membahas mengenai karakteristik dari analisis butir soal. Menurut Channel Alipin tahun 2014 pada halaman 246, menganalisis butir soal atau kualitas tes merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui kualitas soal baik secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes. Nah, analisis karakteristik soal adalah analisis tentang karakteristik yang terdiri atas aspek tingkat kesukaran dan aspek daya beda soal, reliabilitas, dan penyebaran pilihan jawaban. Untuk pertama yaitu ada tingkat kesukaran atau sering disingkat TK. Nah, tingkat kesukaran soal adalah kemampuan menjawab soal dengan benar pada tingkat keterampilan tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, adapun rumus dari tingkat kesukaran itu yang pertama itu rumus tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda ada jumlah siswa yang menjawab benar butir soal dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Sedangkan untuk tingkat kesukaran soal uraian yaitu skor rata-rata yang diperoleh peserta pada butir soal dibagi dengan skor maksimum yang ditetapkan. Yang kedua yaitu daya beda. Daya beda adalah kemampuan untuk membedakan antara siswa yang pandai dan yang kurang pandai. Indeks kesulitan soal dinyatakan sebagai skala yang besarnya bervariasi dari negatif 1 hingga positif 1. Nah, adapun tingkat daya beda ini terdapat rumus yaitu DB atau daya beda ganda sama dengan dikurangi BA atau batas atas dikurangi dengan BB atau batas bawah dibagi dengan setengah N. N itu adalah jumlah. Ketiga yaitu reliabilitas. Menurut Mehrens dan Lehman tahun 1973 halaman 102 mendefinisikan reliabilitas sebagai derajat konsistensi antara dua hasil pengukuran pada subjek yang sama. Nah, adapun rumus untuk mengukur reliabilitas bisa dilihat pada layar ya. Itu merupakan rumus untuk menghitung reliabilitas. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu penyebaran pilihan jawaban. Penyebaran pilihan jawaban menjadi dasar dalam mempelajari soal. Ini untuk tujuan mengetahui apakah jawaban yang diberikan berhasil. Menurut Sapari tahun 2000 menyatakan bahwa suatu pilihan jawaban atau pengecoh dapat dianggap efektif jika minimal 5% peserta tes memilihnya dan lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang tidak memahami materi. Yang terakhir yaitu ada tinjauan teori. Menurut Allen dan Yen tahun 1979 halaman 57,
Teori tes klasik atau disebut juga teori skor murni klasik didasarkan pada model aditif. Artinya, skor yang diamati merupakan penjumlahan dari skor sebenarnya dan skor kesalahan pengukuran. Ditulis dalam pernyataan matematis, kalimat menjadi X sama dengan T ditambah dengan E. Dengan X adalah skor amatan, T skor sebenarnya, dan E adalah skor kesalahan pengukuran atau error score. Nah, adapun kesalahan pengukuran yang disebutkan dalam teori ini adalah kesalahan tidak sistematis atau acak. Kesalahan ini merupakan penyimpangan teoritis dari skor amatan yang diperoleh dengan skor observasi yang diharapkan. Kesalahan pengukuran sistematis tidak dianggap sebagai kesalahan pengukuran. Di sini terdapat dua penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya ambil, yaitu penelitian yang pertama dilakukan oleh Ida Mariati, Huta Barat pada tahun 2009, dan yang kedua yaitu dilakukan oleh Heni Purwati dan kawan-kawan pada tahun 2021. Baik, dari kedua penelitian itu terdapat perbedaan. Yang pertama itu berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan ya, menunjukkan bahwa tingkat kesukaran soal termasuk ke dalam kategori sedang. Daya beda penelitian pertama menunjukkan persentase soal yang tergolong baik sebesar 47%, sedangkan penelitian kedua menunjukkan rata indeks daya pembeda butir secara keseluruhan sebesar 0,204, lebih kecil dari 0,3, yang artinya semua butir tersebut tidak dapat membedakan siswa yang kemampuannya tinggi dan siswa yang kemampuannya rendah. Sedangkan reliabilitas pada kedua penelitian di atas menunjukkan bahwa reliabilitas yang tinggi, yang artinya tingkat ketepatan dan kekonsistensian peserta dalam menjawab soal sudah sangat baik. Nah, adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek penelitian, jenis ujian yang diujikan. Adapun kenapa saya mengambil penelitian ini? Adapun alasan mengapa saya mengambil penelitian ini karena masih belum terdapat orang yang melakukan penelitian mengenai analisis butir soal Olimpiade Matematika 5 Nasional ke-22 supaya kita mengetahui kualitas soal dalam Olimpiade Matematika harus sesuai dengan aspek tingkat kesukaran, daya beda, reliabilitas, dan fungsi pengecoh. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas soal Olimpiade Matematika 5 nasional ke-22, kategori baik, cukup baik, perlu direvisi, ataupun soal yang perlu dihilangkan. Oke, berlanjut kepada kerangka pikir. Yang pertama itu soal Olimpiade Matematika 5 Nasional XX1, itu kita mengambil juga kunci jawaban dan jawaban peserta. Nah, kemudian kita melakukan analisis kuantitatif, yaitu ada 4. Yang pertama ada tingkat kesukaran, daya beda, reliabilitas, penyebaran jawaban. Kemudian dari hasil analisis kuantitatif, dari analisis butir soal tersebut, kita akan mendapatkan kategori atau golongan soal yang baik, soal yang perlu direvisi, dan soal yang perlu dihilangkan. Nah, sedangkan soal yang baik itu kita akan masukkan pada bank soal. Soal yang perlu direvisi, kita revisi terlebih dahulu sebelum memasukkannya kepada bank soal. Sedangkan soal yang buruk itu kita hilangkan dan tidak akan pernah dipakai lagi soal tersebut. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah setelah menelaah teori ataupun temuan penelitian terdahulu, penulis dapat merumuskan hipotesis penelitiannya. Dengan demikian, maka dugaan sementara bahwa kualitas soal Olimpiade Matematika 5 Nasional ke-22 sudah baik dan sesuai dengan aspek tingkat kesukaran, daya beda, reliabilitas, dan pilihan penyebaran jawaban. Baik, kita berlanjut pada metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian, kajian diawali dengan permasalahan yang saya temui di lapangan. Dilanjutkan dengan tindak lanjut di lapangan. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini bertempat di Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan FITK YIN Syekh Nurjati Cirebon, sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun ajaran 2022-2023 semester ganjil.
Sedangkan populasi dan sampel penelitian ini, populasi penelitian ini adalah seluruh peserta lomba Olimpiade Matematika Limas Nasional ke-22, sedangkan sampel yang diambil yaitu peserta lomba Olimpiade Matematika Limas Nasional ke-22 tingkat SMP MTS sederajat, yaitu ada 71 peserta. Untuk variabel penelitian, variabel dalam penelitian ini adalah kualitas soal Olimpiade Matematika Limas ke-22 tingkat SMP MTS sederajat yang meliputi tingkat kesukaran, daya beda, reliabilitas, dan penyebaran pilihan jawaban. Nah, untuk teknik dan instrumen pengumpulan data terdapat dua teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu tes. Nah, teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah item pertanyaan pada penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau kecerdasan siswa. Bentuk soal Olimpiade Matematika yang digunakan dalam soal pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban dan bentuk uraian. Jika peserta menjawab benar, diberi nilai sesuai dengan bobot soal yang dijawab. Kemudian dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yaitu mendapatkan data berupa lembar soal Olimpiade Matematika Limas ke-22, tingkat SMP MTS sederajat, lembar kunci jawaban, dan lembar jawaban siswa. Baik, kita berlanjut pada validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu validitas instrumen. Validitas pada penelitian ini dilakukan dengan validitas internal, yaitu skor total instrumen sebagai kriteria kevalidan pada setiap butir soal. Kemudian dilakukan analisis butir soal untuk mencari tingkat kesukaran dan daya beda. Adapun analisis tingkat kesukaran, yaitu cara yang dilakukan untuk menganalisis tingkat kesukaran terhadap sampel yang telah ditentukan, yaitu peserta lomba Olimpiade Matematika Limas Nasional tingkat SMP MTS sederajat, terdapat 71 peserta. Adapun rumus untuk menghitung tingkat kesukarannya yaitu sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan pada pembahasan, yaitu ada dua rumus untuk menentukan tingkat kesukaran. Ada tingkat kesukaran bentuk soal pilihan ganda, yaitu dengan jumlah siswa yang menjawab benar butir soal dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes, sedangkan rumus tingkat kesukaran bentuk soal uraian yaitu skor rata-rata yang diperoleh peserta pada butir soal dibagi dengan skor maksimum yang ditetapkan. Adapun kriteria tingkat kesukaran, yang pertama yaitu dengan rentang 0,71 sampai dengan 1,00 itu disebut dengan kategori mudah, sedangkan 0,30 sampai dengan 0,70 yaitu masuk ke dalam kategori sedang. Nah, yang terakhir itu 0,00 sampai dengan 0,29 yaitu masuk ke dalam kategori sulit. Nah, berlanjut pada analisis daya beda. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya beda itu seperti dengan yang saya sebutkan pada pembahasan. Adapun kriteria daya beda dengan tingkat atau rentang dari 0,00 sampai 0,19 yaitu bisa dikatakan kategori sangat tidak memuaskan. Dari 0,20 sampai 0,29 termasuk kategori tidak memuaskan. Dari 0,30 sampai 0,39 memuaskan, dan yang terakhir yaitu dari 0,40 sampai 1,00 yaitu sangat memuaskan. Adapun reliabilitas instrumen, reliabilitas merujuk pada konsep bahwa instrumen dikatakan baik sehingga cukup reliable untuk digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Oleh karena itu, jika tes memberikan hasil yang konsisten, maka tes dapat diandalkan. Reliabilitas dapat dihitung dengan koefisien alfa sesuai dengan yang telah saya jelaskan rumusnya di atas pada pembahasan. Adapun untuk tolak ukur reliabilitas yaitu pada rentang 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah, dan 0,20 sampai 0,40 itu rendah, 0,40 sampai 0,60 yaitu kategori sedang, sedangkan 0,60 sampai 0,80 itu kategori tinggi, dan yang terakhir yaitu 0,80 sampai 1,00 itu termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, metode penelitian deskriptif kuantitatif
Nah, analisis secara deskriptif yaitu dilakukan dengan menggunakan format penelaahan soal pilihan ganda yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan analisis secara kuantitatif menggunakan pendekatan teori tes klasik berdasarkan statistik butir soal akan diperoleh karakteristik tes meliputi tingkat kesukaran, daya beda, keberartian pengecoh. Selanjutnya, dari hasil analisis butir akan diketahui karakteristik butir soal yang intinya apakah soal diterima, direvisi, ataupun ditolak. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi mengenai proposal penelitian saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.